Ketemu lagi hari ini, hari Minggu kita mau sama-sama beribadah. Wah, senang sekali ya, gak terasa 1 minggu sudah berlalu dan kita boleh ketemu lagi hari ini. Nah, hari ini di sekolah minggu online, Lasoferik ingin tanya nih kepada anak-anak semua yang ada di rumah. Apa kabar semua? Wah, gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Sekali lagi ya, yang semangat. Apa kabar semuanya? Baik, baik, luar biasa. Yes, hore! Ada yang belum lompat nih, ada yang belum lompat. Sekali lagi ya anak-anak ya, sekali lagi ya. Yang semangat ya. Oke, apa kabar semua? Baik, baik, luar biasa. Yes, hore! Kita mau menaikkan sebuah pujian kita mau mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Ya semangat! Dengan dia panggil nama saya, dengan dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah sekali lagi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur 1 minggu ini kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu yang boleh kami jalani Tuhan, kami bersyukur kami boleh ketemu hari Minggu ini lagi. Kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong kami, memimpin kami, agar kami boleh beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak semua, apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yes, hore! Di minggu-minggu yang akan datang, siapapun yang cerita, siapapun yang ngajar, siapapun yang ngajak nyanyi, yel-yelnya seperti itu ya. Kalau ditanya apa kabar? Baik, luar biasa. Yes, hore! Nah, hari ini ketika setiap kita boleh mendengar suara Tuhan, kita boleh menjawab, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Nah, hari ini Lasoferik juga ingin mengajak kita menaikkan sebuah pujian. Ketika kita diundang untuk kita boleh bekerja bersama dengan Tuhan. Kita boleh menggunakan apa sih ketika kalau kita bekerja bersama Tuhan? Mungkin kita hari ini belum bekerja, tapi kita boleh menggunakan tangan kita, mulut kita, telinga kita, mata kita, bahkan kaki kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama. Dengan penuh sukacita ya kita akan pujikan lagu ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulut
Kakiku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, Loso Ferik lihat kayaknya ada yang belum nyanyi lagu ini deh. Loso Ferik ajak semua berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini dengan pakai gerakan, oke? Ya semangat ya semua. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Loso Ferik percaya setiap anak-anak yang di rumah yang boleh bertele-ibadah hari ini juga mau bekerja buat Tuhan. Ya, kita boleh menggunakan apapun yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Loso Ferik ingin ingetin minggu lalu Loso Ferik cerita tentang Bapak siapa? Saulus. Betul sekali. Anak-anak masih ingat cerita tentang Bapak Saulus? Bapak Saulus orang yang jahat, orang yang gak suka sama orang Kristen. Tetapi boleh berubah menjadi orang yang baik. Nah, hari ini Loso Ferik ingin cerita kelanjutannya. Apa yang terjadi ya dengan Bapak Paulus? Berubah nih dari Bapak Saulus menuju Bapak Paulus namanya. Apa ya? Sebelum kita mendengarkan sama-sama firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita. Firman Tuhan ku dengar. Naikkan pujian ini bersama firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi katakan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Tuhan, melalui pujian yang kami pujikan ini, Tuhan tolong kami agar kami boleh memiliki telinga dengar-dengaran, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami hari ini agar kami mengerti dan kami mau belajar tentang seorang yang bernama Bapak Paulus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari Alkitab, kelanjutan dari yang minggu yang lalu. Nah, apa yang terjadi dengan Bapak Paulus? Nah, ini kita mau lihat sama-sama melalui Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-19, hingga ayat yang ke-25. Ya, sekali lagi lah Sofarik bacain. Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 19, hingga ayat yang ke-25. Nah, di minggu yang lalu,
Bapak Paulus ini didoakan sama siapa? Masih ingat? Bapak siapa yang mendoakan Bapak Paulus? Bapak Ananias, betul sekali. Nah, minggu yang lalu Bapak Ananias itu mendoakan Bapak Paulus. Dan akhirnya apa? Bapak Paulus yang matanya sebelumnya buta, akhirnya dapat melihat kembali. Dan Bapak Paulus boleh berubah, mau bertobat untuk percaya kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi ya setelah Bapak Paulus ini berubah? Bapak Paulus menjadi orang Kristen yang hebat. Seperti anak-anak juga di rumah. Nah, Bapak Paulus memberitakan firman Tuhan ke orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan juga. Apa yang terjadi dengan Bapak Paulus ya? Bapak Paulus nggak disukain sama orang-orang, sama teman-temannya yang dulu. Karena apa? Karena ingat, waktu Bapak Paulus menuju ke kota Damsyik, dia ingin menganiaya orang Kristen. Nah, dan ketika Bapak Paulus ini berubah, teman-temannya juga jadi nggak suka sama Bapak Paulus. Kok gitu ya? Nah, hari ini ketika Bapak Paulus ingin memberitakan firman Tuhan, nah orang-orang yang nggak suka sama Bapak Paulus ini mencoba cari cara untuk menangkap Bapak Paulus. Kenapa? Ya karena mereka nggak suka. Dan waktu itu Bapak Paulus itu diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Orang-orang Kristen yang ada pada saat itu. Bapak Paulus ketika malam hari, dia diturunkan lewat tembok kota sama orang-orang Kristen yang ada di sana. Dikasih pertolongan. Pertolongan apa ya? Bapak Paulus diturunkan lewat keranjang, naik keranjang. Dan akhirnya apa? Bapak Saulus bisa bebas. Nggak jadi ditangkap sama orang-orang yang nggak suka sama Bapak Paulus. Itu semua karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Nah, hari ini kita melihat bahwa Bapak Paulus yang boleh mengalami perubahan, Bapak Paulus boleh membela kebenaran, membela Tuhan Yesus. Sehingga meskipun Bapak Paulus nggak disukain sama teman-temannya yang dulu, Bapak Paulus tetap semangat, tetap giat sekali di dalam memberitakan Injil. Nah, Lasoverik juga mengajak untuk anak-anak yang di rumah juga boleh menjadi seperti Bapak Paulus. Mungkin kita enggak seperti Bapak Paulus yang cerita khotbah ke sana ke sini. Enggak, tapi kita bisa menggunakan diri kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, boleh diubah menjadi manusia yang baru. Mau enggak anak-anak yang di rumah juga boleh diubah menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Yang enggak lama kayak dulu, yang mungkin dulu kita enggak menyenangkan hati Tuhan. Tapi hari ini, Lasoverik ingin anak-anak di rumah boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, tentu pekerjaan Bapak Paulus ini nggak mudah juga. Dan mungkin setiap kita juga anak-anak Tuhan kalau ingin berubah ini juga nggak mudah. Nggak segampang kalau kita membalikkan telapak tangan, berubah langsung gitu ya. Kalau kita ngelihat film-film di TV gitu ya, berubah, langsung berubah. Enggak seperti itu. Semua butuh waktu, butuh proses yang boleh dijalani bersama dengan Tuhan.
Nah, anak-anak ingat ya, kalau tadi mungkin anak-anak ini ada yang suka ngambek, nggak mood gitu ya. Hari ini nggak boleh lagi seperti itu. Harus taat sama papa mama ya. Kalau dikasih tahu harus taat. Harus dengar-dengaran. Janji ya, kita semua anak-anak juga di rumah mau berubah seperti Bapak Paulus. Nah, anak-anak di rumah juga mulai dari kecil, anak-anak juga boleh cerita. Cerita kepada siapa? Kepada teman-temannya, ya. Boleh cerita kepada papa mama. Yang punya adik kecil boleh juga diceritain. Yang punya koko atau cece juga boleh diceritain. Cerita tentang apa? Nah, cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang boleh kita alami setiap hari. Ya. Nah, Lasa Ferik ingin ajak kalian untuk kita berdoa sekali lagi. Dan kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau berubah Tuhan. Kami mungkin dulu yang suka ngambek, yang suka marah. Tuhan, hari ini kami mau jadi anak-anak yang taat. Anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kami tahu itu semua enggak mudah Tuhan. Tapi Tuhan tolong kami agar kami boleh mengalami sebuah perubahan. Dan kami boleh cerita tentang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setiap kita ingin mengikut Tuhan dalam suka, dalam duka. Kalau minggu yang lalu ya, kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini Lasa Ferik ingin mengajak kita menyanyikan sebuah pujian ini yang minggu lalu juga kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusanku. Nah, lagu ini mengingatkan kita agar kita selalu tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Janji ya. Janjinya bukan sama Lasa Ferik aja, tapi janji sama Tuhan juga anak-anak. Oke? Hari ini Lasa Ferik ingin mengajak kita ayat hafalan. Aha apa nih hari ini? Minggu lalu masih ingat gak? Ayat hafalnya masih sama seperti minggu yang lalu. Masih ingat? Oh, ada yang ngomong nih, tapi lupa-lupa ya. Oke, gak apa-apa, kita ingat-ingat lagi ya ayat hafalan kita minggu lalu. Yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58b. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Ferik juga ingat-ingat juga ini. Ingat-ingat menghafal juga. Ding, 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 ding. Sekali lagi ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 58b. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di minggu-minggu yang akan datang, kita juga masih ayat hafalan yang ini ya. Jadi diingat. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Yes, good. Anak-anak yang hebat. Nah, hari ini Lasa Ferik juga mau ingetin setiap kita.
Kita punya bejana untuk Tuhan. Masih diisi kan? Iya, jangan lupa diisi. Ya, nanti ketika kita boleh kembali beribadah, bejana yang sudah keisi ini kita bawa ke rumah Tuhan, ke gereja, ke sekolah minggu untuk kita boleh berikan kepada Tuhan. Ya, jangan lupa ya, diisi bejananya. Dan bejana ini juga mengingatkan setiap kita anak-anak. Kita ini seperti bejana di tangan Tuhan. Yang setiap hari sedikit demi sedikit boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh kasih Yesus. Oleh karena itu, jadilah bejana Tuhan yang keren. Oke? Jadi bejana yang apa? Keren. Oke? Nah, Love Safari juga ingin mengingatkan anak-anak semua yang ada di rumah. Minggu depan kita nggak ada tele ibadah. Tapi, ada sesuatu yang beda minggu depan. Minggu depan kita ada Sumde Fande. Sudah lama kayaknya kita nggak Sumde ya. Bulan lalu kayaknya terakhir. Nah, minggu depan kita akan ada Sumde Fande. Ada apa? Ada yang seru pastinya. Nanti ketemu lasu-lasunya juga ya. Oke? Jangan lupa ya, ajak papa, mama, mungkin kalau punya koko, cece mau diajak, ajak juga semua untuk boleh Sumde Fande sama-sama. Ya, oke? Jangan lupa ya, minggu depan tanggal 18 Oktober kita mau Sumde Fande sama-sama. Nanti lasu-lasu kalian juga ingetin, oke? Nah, sebelum kita mau berdoa, sekali lagi kita mau nyanyikan Mengikut Yesus Keputusanku. Biarlah ini menjadi janji kita anak-anak di hadapan Tuhan. Oke? Tetap semangat. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan terima kasih, hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan satu kali lagi Tuhan. Biarlah kami berjanji Tuhan, biarlah kami boleh menjadi seperti Bapak Paulus yang boleh berubah, yang boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun nanti kami berada. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang keren, anak-anak Tuhan yang hebat Tuhan. Tuhan tolong, dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semua, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Minggu depan kita Sumde Fande ya. Kita ketemu 2 minggu lagi. Tetap semangat, jaga kesehatannya, dan sampai jumpa lagi. God bless you all. Bye-bye.